Om Swastiastu. Om Awijanam Astu Namo Sidyam. Om Anubhadra Pertawian Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Ikutu Adi Prasetya dengan NIM 19110111057 kelas A, Pendidikan Agama Hindu, Kampus Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sigurewo, Denpasar. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang Pancayadnya. Baik, tapi sebelum itu, di dalam bahasa Jawa mengatakan Tresno Jalaran Sukoklino, yang artinya cinta atau kasih sayang akan tumbuh karena sebuah pertemuan. Nah, semoga di dalam pertemuan kita ini, di dalam pertemuan penyampaian materi saya ini, rasa cinta atau kasih sayang kita semakin bertumbuh. Baik, apa sih itu Pancayadnya? Pancayadnya berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata panca dan yadnya. Panca yang artinya 5 dan yadnya berasal dari kata yaj yang artinya persembahan atau korban suci. Jadi pancayadnya adalah 5 persembahan atau korban suci yang didasari oleh ketulusan hati dan juga keikhlasan. Adapun pembagian dari pancayadnya, yang pertama dewa yadnya, kemudian yang kedua Pitra yadnya, yang ketiga Resi yadnya, yang keempat Manusia yadnya, dan yang kelima Buta yadnya. Baik, jadi kita akan mulai dari dewa yadnya. Apa itu dewa yadnya? Dewa yadnya adalah suatu bentuk persembahan suci yang tulus ikhlas yang dihaturkan kepada ide Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa beserta manifestasinya ataupun para dewa. Mengapa demikian? Karena Beliaulah yang telah menciptakan semua yang ada, memberikan pemeliharaan dan juga melebur nantinya. Yang patut kita harus selalu puja dan selalu kita syukuri. Adapun contoh dari pelaksanaan dewa yadnya, yaitu yang pertama, melaksanakan puja tersanjung setiap hari ataupun persembahyangan pemujaan kepada Tuhan. Yang kedua, berjapa atau pranam, ataupun juga kita menyebutkan nama-nama suci Tuhan berulang-ulang. Kemudian yang kedua, yaitu menjaga kesucian dan kebersihan tempat suci. Yang ketiga, melaksanakan tirta yatra, dan yang paling penting adalah selalu mengamalkan dan mempraktekkan ajaran-ajaran suci agama kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, yaitu Pitra yadnya. Pitra yadnya adalah suatu persembahan atau korban suci kepada para pitra atau batara, leluhur, dan juga orang tua. Mengapa demikian? Karena mereka lah yang membuat badan jasmani kita ini ada. Jadi kita ada di dalam dunia ini berkat mereka, berkat orang tua kita. Jadi Pitra yadnya ini bertujuan untuk mengaturkan rasa sujud bakti dan terima kasih kepada para leluhur kita yang sudah berjasa kepada kita. Dan juga pelaksanaan dari Pitra yadnya ini yaitu yang pertama, kita harus menghormati orang tua kita. Yang kedua, merawat orang tua kita saat sakit. Kemudian yang ketiga, melaksanakan upacara pengambenan atau Pitra yadnya ketika orang tua atau leluhur kita sudah meninggal. Jadi, dalam Rigveda Mandala 10, Sukta 15, Mandram 1-12 dijelaskan bahwa berbakti kepada leluhur akan meningkatkan pemujaan kepada Tuhan. Dan juga di dalam Bhausya Purana dijelaskan Matri Dewa Bawo, Patri Dewa Bawo, yang artinya ibu dan bapak adalah wujudan dewa secara skala atau nyata. Dengan itulah kita harus berbakti pada orang tua kita ataupun leluhur kita. Dan yang tak kalah pentingnya, kita harus selalu mendoakan
roh-roh leluhur yang sudah meninggal, sehingga rohnya itu akan menunggal dengan Tuhan atau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Amor ing akinti, menyatu dengan Tuhan. Nah, itulah pelaksanaan dari fitrayanya. Kemudian yang ketiga yaitu resi yadnya. Apa itu resi yadnya? Resi yadnya adalah suatu persembahan suci kepada para resi atau orang suci, pandita, pinandita, pemangku ataupun guru. Yang dimana berkat mereka lah selain untuk memimpin jalannya upacara atau persembahan kita di umat Hindu, mereka juga memberikan tuntunan ajaran agama atau ajaran suci yang akan menuntun dari kegelapan pikiran atau kebodohan kita menuju pikiran yang terang, menuju pengetahuan, kecerdasan yang kita nantinya jadikan bekal untuk masa depan kita nanti. Apa saja pelaksanaan dari contoh resiannya itu? Yang pertama, kita harus menjalankan ajaran-ajaran Dharma dari yang diberikan oleh guru atau maharsi. Kemudian yang kedua, kita harus memberikan rasa bakti melalui punyo atau sedekah pada para resi ataupun guru kita. Dan yang tak kalah pentingnya, kita harus selalu mendoakan beliau supaya selalu sehat dan juga panjang umur. Kemudian yang keempat yaitu manusia yagnya. Manusia yagnya adalah suatu upacara suci yang diberikan kepada manusia yang bertujuan untuk mencapai kesempurnaan dan juga kesejahteraan semasa hidupnya. Jadi manusia yagnya ini dilaksanakan dari manusia itu di dalam kandungan sampai manusia itu meninggal. Jadi salah satunya yaitu tujuan dari upacara manusia yagnya pada potong gigi misalnya atau mupandas, yang dimana upacara potong gigi ini bertujuan untuk mengendalikan musuh yang ada di dalam diri manusia itu sendiri yang disebut dengan sadriti, dan juga supaya manusia bisa selalu mengarahkan kebenaran dan juga melebur sifat-sifat keburukannya itu. Nah, itulah tujuan dari manusia yagnya itu sendiri. Nah, kemudian lanjut pada yang terakhir, yang kelima yaitu buta yagnya. Apa itu buta yagnya? Jadi buta yagnya adalah suatu upacara atau upakara suci yang dihaturkan kepada para buta atau buta hala, yang dimana upacara ini atau upakara ini bertujuan untuk menselaraskan atau mengharmoniskan alam semesta, yang dimana kekuatan-kekuatan negatif dari para buta kita lebur ke dalam energi-energi positif, yang dimana untuk menyeimbangkan bumi atau alam semesta ini. Dapat kita ketahui bersama bahwa di dalam agama Hindu kita mengenal yang namanya Ruo Binedo. Ada baik dan buruk. Tentunya ada sifat yang baik atau energi yang baik dan juga energi yang negatif atau buruk. Nah, itulah yang kita harus selaraskan ataupun kita kendalikan di masa hidup kita ini. Nah, apa pelaksanaan atau contoh dari pelaksanaan budayanya ini? Yang pertama, kita rajin untuk menentukan senggahan. Kemudian salah satunya juga yaitu kita melaksanakan caru atau mencaru. Nah, mengapa demikian? Karena di dalam agama Hindu itu sendiri kita mengenal yang namanya dinamisme, animisme, dan tetaisme, yaitu kita percaya adanya roh yang mendiami setiap benda-benda di bumi ini. Dan tentunya Hindu di Bali itu menghormati semua yang ada, artinya ke atas, ke samping, dan juga ke bawah. Bukan hanya artinya tidak kita menyembah batu atau menyembah pohon, tapi kita berbakti
atau menghormati roh atau pohon itu yang telah memberikan kesejukan, oksigen yang baik, dan juga akarnya itu yang telah membuat tanah itu kuat. Nah, itulah salah satunya mengapa kita menghormati benda-benda yang ada di bumi. Selain penjiwaannya itu adalah roh-roh yang mendiami setiap benda di bumi. Maka dari itu kita umat Hindu, khususnya di Bali juga, kita mengenal yang namanya Buddha Kala, yaitu upacara atau persembahan kepada para buta demi keseimbangan alam semesta. Baik, adapun kesimpulannya yaitu beriarnyalah dengan kemampuan diri kita sendiri atas dasar tanpa ada paksaan dan juga dari kemampuan kita sendiri, pasti liarnya itu akan berjalan dengan baik dan lancar. Dan tentunya seperti di dalam Bhagavad Gita telah dijelaskan, apapun yang engkau persembahkan kepadaku, asal dengan hati yang tulus ikhlas, akan aku terima. Baik, itulah pelaksanaan liarnya yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Liarnya harus dengan berdasarkan ketulusan hati dan juga keikhlasan. Baik, sekian penyampaian materi dari saya, yaitu tentang pancayatnya. Apabila ada kesalahan dan juga tentunya ada kekurangan, mohon maaf dan permaklumannya. Saya ucapkan terima kasih dan Om Sahana Wawatu. Semoga kita selalu dilindungi Yang Kuasa. Jasmina Aditya Mastu, semoga pelajaran ini berguna dan menerangi kita. Mawid Wishawahi, semoga tidak ada permusuhan ataupun kecemburuan di antara kita. Om Sarwe Supino Bawantu, semoga semua makhluk berbahagia. Dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.